Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini akan mempresentasikan tentang mazhab usul kontemporer. Saya Elsa Nanda Putri, NIM 1821313042. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori, dasar hukum, dan objek dalam maslahat. Yang pertama, maslahat secara etimologis yang berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Secara terminologis, maslahat atau sering disebut maslahat mursalah atau kerap juga disebut istis, sedang jika dikerjakan akan mendapatkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan, sandaran maslahat adalah petunjuk syara' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas. Dasar hukum maslahat. Persoalan hidup manusia akan selalu tumbuh berkembang, dan itu menunjukkan banyak hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dalam kacamata syara', tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan ruhaniyah. Selanjutnya, objek maslahat yang menerangkan tentang kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, provokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu. Baik dan buruk dalam kajian maslahat tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi, melainkan juga urusan ukhrawi. Maslahat dan dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat ditetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Kurnia Santi. Saya akan melanjutkan materi dari Elsa Ananda Putri. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syariat, sedangkan tujuan syariat meliputi 5 dasar pokok, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian manusia, dan melindungi harta benda. Mazhab literal ini cenderung memahami teks apa adanya tanpa mempertimbangkan setting sosial ketika teks itu turun, sehingga dalam barbaran produk pemikirannya dirasa cukup keras dan melahirkan sikap radikal, seperti pendapat Ibnu Hazm tentang masalah izinnya seorang wanita dalam perkawinan. Oke, selanjutnya mazhab neoskriptualisme literalisme kontemporer. Mazhab ini merupakan sebuah mazhab yang lebih mengedepankan pemahaman literalistik atas teks-teks parsial daripada memedomani maqasid al-syariat. Dan yang terakhir itu tidak sebatas mengingkari dan menentang kelompok lain, mereka pun sampai memfasikan, membid'ahkan, atau pada tahap tertentu mereka sampai berani mengkafirkan kelompok lain yang tidak sefaham dengannya. Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam menggunakan konsep maslahat dan menurut Imam Al-Ghazali, yaitu maslahat adalah menarik manfaat dan menghindarkan dari bahaya. Bukan Ghazali mendefinisikan bahwa manfaat adalah tujuan setiap orang, tapi manfaat yang ia maksud adalah bagaimana manfaat itu dalam bidang dunia dan akhirat. Yang kedua, maslahat tidak hanya terbatas secara bahasa dan urf saja, namun lebih dari itu, yaitu memelihara tujuan maqasid al-syariah, yaitu menjaga usul al-khamsah. Yang ketiga yaitu secara tegas Al-Ghazali mendefinisikan maslahat apa yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia. Maka setiap orang yang ingin tercapainya maslahat, maka tidak keluar dari ajaran agama syariat Islam. Karena apa? Karena yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.
Untuk yang ketiga yaitu cenderung arogan dalam mempertahankan pendapat dari kelompok mereka sendiri. Ini terlihat dari klaim mereka bahwa pendapat mereka benar secara mutlak dan setiap pendapat yang dilontarkan dari kelompok lain mereka nilai itu salah. Tidak mungkin ada unsur kebenaran di dalamnya karena hanya pendapatnya merekalah yang paling benar. Namun respon kontemporer terhadap pandangan Al-Tufi itu sangat negatif karena absolutisme politik dan sektarianisme tradisional dari masa lampau yang belum berubah. Pandangan akal atau inteligensia yang objektif baik dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial masih belum dipandang sebagai kriteria kebenaran atau standar rujukan. Meskipun aplikasinya selaras dengan prinsip-prinsip Al-Quran tentang kebenaran universal, sebaliknya perhatian diberikan kepada ketetapan-ketetapan politik atau dari otoritas tradisional yang memusuhi pencarian manusia akan kebenaran dan kebebasan ekspresi akal pikirannya. Dengan kata lain, penekanan terhadap prinsip-prinsip Al-Quran yang universal tentang keadilan, kebebasan, penekanan terhadap akal atau inteligensia objektif sebagai pedoman tindakan dan persamaan di bidang hukum yang merupakan esensi-esensi dari kemaslahatan manusia diabaikan oleh para yuris, ahli-ahli hukum Islam tradisional ketika itu. Maslahat menurut Al-Tufi dan Al-Ghazali. Menurut riwayat, salah satu dari karya-karya Al-Tufi yang hilang atau yang mendapat kritikan pedas berjudul Da'al Kalam an Ahl al-Manfiq wa al-Kalam, bantahan atau catatan terhadap pendukung logika dan teologi sistematis, menegaskan bahwa masuknya akal, prinsip-prinsip logika dan teologi rasional, dan membela terhadap kaum awal yang telah menegakkannya, khususnya kaum Mu'tazilah. Untuk yang keempat, karena begitu kuat arogansi yang diperlihatkan mereka pada klaim kebenaran, secara otomatis ini menjadikan mereka sangat menolak klaim kebenaran yang diyakini oleh kelompok lain selain mereka. Mereka juga tidak mengakui salah satu ijma' ulama tentang ketidakbolehan mengingkari perbedaan dalam masalah-masalah ijtihadiyah, karena selama masalah-masalah tersebut masih pada tataran khalifiyah ijtihadiyah, maka masih mengandung unsur mungkin benar mungkin salah. Di antara ciri-ciri dan karakteristik mazhab liberalis kontemporer ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam memahami dan menafsiri teks, mazhab ini cenderung tekstualis, menurut apa yang tertulis tanpa melihat dan memperhatikan pada makna yang mungkin ada di balik teks tersebut, baik sisi maqasid maupun ilatnya. Untuk yang kedua, dalam mengaplikasikan hukum, mereka tidak begitu memperdulikan sisi-sisi sulit dan kerasnya hukum itu. Mereka hanya menjalankan kebenaran yang tertuang dalam dalil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuaida Nurikmawati, NIM 18213131068. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mazhab liberalis, yaitu di mana mazhab ini merupakan kebalikan dari mazhab yang sebelumnya, dan dalam pemikirannya mengutamakan akal atas wahyu dalam memahami makna-makna dari teks-teks syar'i. Terkait dengan maqasid, aliran ini mengklaim bahwasanya maqasid dan maslahah di atas segalanya. Maka apabila terdapat makna dari nas-nas syar'i yang bertolak belakang dengan maslahah manusia, maka yang didahulukan adalah maslahat itu dan menyampingkan makna dari nas-nas tersebut. Dengan berpegang teguh pada maqasid, aliran ini jarang menggunakan fikih dan usul fikih. Berdasarkan pemikiran di atas, sebagian produk aliran ini sangat kontroversial, yaitu usahanya adalah mengubah hukum-hukum keluarga yang dianggap tidak sesuai dengan maslahah ammah, yaitu contohnya ada dilarangnya perceraian, diharamkannya poligami, pembagian hak perempuan, anak perempuan dengan anak laki-laki yang sama dalam waris. Karakteristik landasan pemikiran mazhab liberalisme ada 3. Yang pertama adalah mengutamakan pemahaman pemikiran atas wahyu. Yang kedua adalah klaim ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang menyampingkan nas atas nama maslahah. Yang ketiga adalah argumentasi Najmuddin At-Tufi.
Yang ketiga adalah mazhab moderat atau al-wasoliyah, yaitu di mana mazhab ini mencoba mengkompromikan antara mazhab liberalis dan literalis yang disebut oleh Al-Qardawi sebagai madrasah wasatiyah atau moderatisme. Menganggap sebagai mazhab yang ideal, beliau menyebutnya sebagai manhaj yang lurus atau al-sirat al-mustaqim, yang mana mazhab ini menolak keekstriman dari kedua mazhab di atas. Madrasah ini selain menjaga literal teks juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di balik teks, dan mazhab ini mencoba untuk menyandingkan teks-teks parsial dengan nilai-nilai universal. Landasan pemikiran mazhab moderat yaitu yang pertama, mencari maksud nas sebelum menentukan hukum. Yang kedua adalah memahami nas dalam bingkai sebab-sebabnya dan sosiokultur. Yang ketiga, membedakan antara makosid yang tetap dan wasilah yang berubah-ubah.